Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan kepada Sobat Tani dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman tentunya ya, dimana saja Anda berada. Yang berada di Bengkulu, Lampung Barat, Lampung Utara, Tengah, ataupun yang berada di Tanggamus, Kepulauan Jawa tentunya yang barusan menyimak, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Tanpa terkecuali tentunya petani kopi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, langsung saja kepada topik pembahasan pada kali ini. Pembahasannya saya naikkan 2 juga ya. Masih part 4 ya, yang kemarin pembahasan tentang pemangkasan dan penyimpanan bahan yang paling tepat di berbagai macam elevasi daerah, tentunya daerah panas dan daerah dingin, dan cara pemupukan yang tepat tentunya ya. Itu yang kedua untuk pembahasan konten kali ini ya Sobat Tani ya. Oke, kita kupas dulu untuk yang pertama ya, tentang pemangkasan di berbagai daerah panas dan daerah dingin, bermacam elevasi. Tentunya saya kupas dulu untuk di daerah yang panas ya Sobat Tani ya. Untuk penjelasannya, di daerah panas seperti di daerah Bengkulu itu kan selalu musimnya selalu duluan ya daripada yang berada di daerah Lampung Barat tentunya. Bengkulu kemarin sempat, terima kasih ya, sempat masuk di kolom komentar dan sudah memberikan pertanyaannya. Sepertinya kemarin di 560 mdpl ya, mungkin ada yang di bawah dari 500 mdpl dari air laut ya. Itu penyimpanan bahan, itu lebih tepatnya di bulan 8 ya. Adapun sehabis bulan 8 itu antara 9-10 itu masih cukup bagus juga ya, karena mengingat di elevasi ketinggian 1000 pun itu tepatnya kan di bulan 10, 11 dan 12 itu pun masih bagus ya, apalagi dibantu dengan pupuk tentunya ya. Walaupun sedikit lambat kita cara penyimpanannya, maka solusinya kita bantu dengan pupuk ya, untuk penyimpanan yang lambat. Seperti elevasi 10, elevasi 1000 maksudnya, tepatnya kan di bulan 10, akan tetapi kita sedikit terlambat menyimpan bahan. Misalnya tumbuh tunasnya agak lambat di bulan 12 tentunya bahannya. Nah, itu bisa kita bantu menggunakan pupuk ya. Adapun yang di elevasi 500 ke bawah atau 550 itu pun sama ya. Kalaupun telat sedikit, semisal di bulan 9 ataupun 10, seharusnya bulan 8 itu ya kita bantu pupuk juga ya Sobat Tani ya, walaupun yang telat penyimpanan bahannya, agar buah kita itu tetap lebat walaupun telat ya. Itu penjelasannya untuk Sobat Tani, mudah-mudahan cukup dimengerti ya. Oke, sebelum tahapan kedua yang penjelasannya tentang pemupukan yang paling tepat, yang belum di subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Silahkan di subscribe, like dan komen tentunya, agar channel Kopi Jalan-Jalan ini terus memberikan motivasi dan edukasi seputar kopi tentunya ya Sobat Tani ya.
yang udah menekan tombol subscribe-nya dan like-nya. Saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Dan yang barusan bergabung saya ucapkan selamat ya. Dan di sini mengenai cara pemupukan ya yang paling tepat tentunya. Nah, di sini Kopi Jalan-Jalan akan membahas atau berbagi sharing tentunya dalam hal pemupukan. Nah, untuk pemupukan sendiri ya Sobat Tani ya, lakukanlah bagi yang Anda sudah mempunyai modal pupuk seperti urea misalnya. Pemupukan urea itu tepatnya pada fase kopi pada masa-masa sebelum panen ya, masa-masa penuaan. Adapun di fase mata kepiting ataupun mata yuyuh itu jangan dilakukan pemupukan menggunakan urea ya, ataupun jangan banyak menggunakan unsur hara N, nitrogen ataupun sejenis pupuk nitrea ya. Kalau sekarang itu kandungannya nitrogen. Nah, di fase-fase kopi seperti itu biasanya kalau menggunakan urea itu akan terjadi rontok ya buahnya, kebanyakan rontok. Jadi kuranginlah pupuk yang menggunakan unsur N. Kalaupun di lokasi Anda kurang subur, misalnya ya, itu boleh menggunakan unsur N tapi sedikit saja. Itu bisa dioplos dengan SP atau Ponska ya. Adapun di Ponska sendiri itu sebetulnya udah ada kandungan N-nya kecil, maka gunakanlah kalaupun posisi kopi mata yuyuh ataupun sebesar biji lada, gunakanlah unsur NPK, itu nggak apa-apa ya kalaupun tempat Anda kurang subur. Tujuannya apa ya Sobat Tani ya, pemupukan menggunakan urea sebelum dipanen itu? Nah, tujuannya agar setelah kita pemetikan buah kopi pertama itu, kopi yang dahan ranting yang untuk lanjutan itu tidak sakit ya, seperti B2-nya itu tidak sakit, agar tetap subur dan mempanjangkan dahan menuju pembungaan raya itu, ranting itu udah panjang dan subur ya. Itulah tujuannya kita memupuk menggunakan unsur N tentunya. Maka sebaiknya menggunakan pupuk urea ini sebelum dipanen ya, itu sebaiknya. Adapun untuk yang kedua, di posisi buah sebesar biji lada atau mata yuyuh itu ya, untuk pembuahan lakukanlah pemupukan menggunakan KCL atau KCL ya, SP itu boleh dioplos, KCL SP atau KCL Ponska itu boleh ya dioplos untuk kopi sebesar biji lada atau mata kepiting ya. Tujuannya adalah menguatkan buah agar tidak terjadi kerontokan, dan tujuannya pula untuk SP itu membuat kualitas buah kebal ya terhadap penyakit seperti ada penggerek buah itu namanya ya, yang warna hitam itu biasanya melobangin biji-biji kopi. Nah, itulah tujuannya pemupukan SP ya. Tujuannya adalah buah kita berbobot dan kualitas biji sangat tinggi ya. Hama-hama pun itu tidak mau membolonginya, itu untuk pemupukan SP. Nah, kalium sendiri itu tujuannya adalah mencegah terjadinya banyak kerontokan, karena biasanya di fase kopi sebesar biji lada itu rawan sekali ya
karena tingkat curah hujan yang tinggi juga itu mempengaruhi terjadinya kerontokan biasanya. Oke, sekian dulu ya Sobat Tani ya untuk penjelasannya kali ini. Adapun yang belum jelas silahkan di komen-komen di kolom komentar. Silahkan ditanyakan. Oke, nanti kita akan buatkan tutorialnya kembali. Mengingat ini durasi ya cukup panjang Sobat Tani dan teman-teman ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk kontennya kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.